Sejak ditutup pada akhir 1999, kawasan tersebut kini berubah total. Di atas lahan seluas 12 hektar itu, bekas tempat prostitusi yang tersohor di Asia Tenggara itu kini berdiri Jakarta Islamic Center, yaitu sebuah lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Masa lalu yang kelam dan dampak kehidupan malam pun berakhir. Setelah dibebaskan, banyak muncul gagasan terhadap lokasi bekas keramat tunggak tersebut. Ada yang mengusulkan pembangunan pusat perdagangan atau mall, perkantoran, dan lain sebagainya. Namun Gubernur Haji Sutioso memiliki ide lain, yaitu membangun Islamic Center. Sebuah ide yang cemerlang yang menyatukan kelompok-kelompok lain yang awalnya berbeda-beda. Setelah adanya konsultasi terus-menerus antara masyarakat, ulama, praktisi baik skala lokal, regional, bahkan internasional, akhirnya diwujudkan dalam sebuah master plan pembangunan JIC pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, dilakukan perumusan organisasi dan manajemen JIC. Kehadiran JIC ternyata sesuatu yang sangat fenomenal sebagai produk zaman yang strategis dan monumental. Sekarang di lahan tersebut telah dibangun 3 wisma yang diperuntukkan bagi kenyamanan jamaah, tamu, atau wisatawan yang ingin berkunjung ke JIC. Pertama, Business Center. Kedua, Convention Center atau balai pertemuan. Ketiga, hotel. Ketiga wisma tersebut akan terintegrasi antara sarana ibadah, sarana pendidikan, dan ekonomi. Dan seluruh bangunan itu selesai pada tahun 2014. Semua kaum muslimin patut bangga bila melihat bangunan fisik dari tempat ibadah JIC ini. Sebab selain luas, masjid yang diberi nama Masjid JIC ini juga indah. Pembuatannya direncanakan dengan matang. Ada jalan untuk penyandang cacat, tempat wudhu yang luas dan nyaman, juga toilet yang memadai. Sehingga dipastikan pengunjung atau mereka yang akan melakukan ibadah di sini merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah, selamat datang di Jakarta Islamic Center atau yang dengan nama resminya adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang dulunya adalah lokasi ini adalah lokasi bekas lokalisasi keramat tunggak yang terkenal Asia Tenggara, bahkan sampai di dunia. Karena kebesaran jumlah penghuninya dan juga jumlah lokasi areanya yang mencakup 11 hektar lebih. Sempat pernah mencapai puncaknya 2.000 orang, kemudian 9 RT dengan hampir 2.900 kamar. Jadi merupakan tempat yang luar biasa. Dulunya adalah bekas lokasi hitam dari haram jadah menjadi sajadah. Dan inilah kawasannya, yaitu kawasan Jakarta Islamic Center. Kawasan ini memang dulunya adalah kawasan hitam. Kemudian dirubah oleh Pak Gubernur Sutioso pada tahun 1999, ditutup, kemudian dijadikan kawasan Jakarta Islamic Center, atau dengan sentrumnya adalah Masjid Jakarta Islamic Center. Lokasi ini pula dulunya adalah karena bekas lokalisasi, maka muncul sebuah pro kontra untuk menentukan apakah mau dijadikan masjid, apakah jadi pusat perniagaan,
atau hotel gitu ya. Tetapi karena ide luar biasa dari Pak Sutioso, setelah beliau umroh ke Tanah Suci, maka dapatlah bahwa beliau menginginkan daerah ini sebagai daerah putih menjadi Islamic Center. Atau beliau ingin bahasa lainnya adalah kalau di Bekasi ada Islamic Center, Jakarta juga harus memiliki Islamic Center. Dan lokasi ini sebagai tanah hitam sangat layak dijadikan sebagai tempat untuk menjadi tanah putih, yaitu Jakarta Islamic Center. Memang banyak pro kontra di kalangan masyarakat mengenai perubahan lokasi hitam ini menjadi lokasi hitam, putih ya. Karena memang antara kebenaran lawan kebatilan atau kebaikan lawan keburukan, maksiat yang bertahun-tahun, hampir 30 tahun sejak tahun 70. Kemudian dengan keberanian beliau merubah tanah ini menjadi tanah putih. Ada hampir 3.000 orang yang hidupnya bergantung dari lokasi ini. Mereka ada yang jadi pekerja seks komersialnya, kemudian ada tukang parkirnya, tukang cucinya, germonya dan sebagainya. Yang mata pencaharian mereka ada di daerah sini, bergantung setiap hari dari sini. Tetapi di sisi lain masyarakat sekitar, para alim ulama, tokoh masyarakat mencoba untuk menolak setiap saat. Setiap minggu mereka mencoba untuk demonstrasi, buat pengajian, tabligh akbar, menolak dan meminta kepada pemerintah agar menutup lokasi ini. Sehingga dengan keberanian Pak Gubernur didukung oleh masyarakat, juga dengan tambahan hasil kajian dari UI terkait dengan dampak sosial ekonominya, sehingga diputuskan daerah sini harus ditutup. Nah, kemudian proses penutupan ini tidaklah lama, karena dibutuhkan 1 tahun saja. Karena setelah Pak Sutioso mengeluarkan kebijakan bahwa di awal Desember 98 bahwa lokasi ini akan ditutup pada akhir Desember 99. Ada proses 1 tahun untuk merubah lokasi ini menjadi lokasi yang bebas dari kemaksiatan Kramatunggak. Ada kegiatan pendidikan bagi para pekerja seksnya, kegiatan pendidikan salon, pendidikan masak, menjahit dan sebagainya. Dengan harapan mereka bisa dididik, dikembalikan ke masyarakat kembali dan hidup seperti manusia lainnya dan masyarakat lainnya, dan tidak lagi kembali kepada jalan hitam di Kramatunggak ini. Hal ini telah membuat rasa senang luar biasa bagi masyarakat sekitar, karena mereka bertahun-tahun hidup dalam kondisi ketakutan, takut karena pengaruh buruk pada lingkungan anak-anak mereka, keluarga mereka. Bahkan mereka malu kalau naik kendaraan berhenti di depan kawasan Kramatunggak karena dikira mereka adalah bagian dari penghuni daerah sini gitu. Sehingga kalau mereka pun tinggal di sekitar komplek ini, mereka akan berhenti agak jauh, berhenti di lokasi yang lebih jauh dari Kramatunggak, jalan kaki untuk menuju lokasi rumah mereka dengan harapan nggak dikenali sebagai seorang dan bagian dari pekerja seks komersial di sini. Karena itulah kita berharap ini perubahan yang baik, tinggal bagaimana kita mengisinya agar lokasi 11 hektar ini bisa bermanfaat untuk umat dan mempengaruhi peradaban umat Islam di Jakarta dan Indonesia ini. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah, inilah Masjid Jakarta Islamic Center, bagian dari komplek seluas 11 hektar tadi. Dan ini adalah sentrum utama dari komplek ini. Ada 3 komplek, komplek masjid peribadahannya, kemudian gedung diklat untuk pendidikannya, kemudian komplek bisnis untuk aktivitas bisnis Islam yang kita lakukan. Dari 3 komplek ini, masjid menjadi sentrum utama. Dan dia secara poros semua menghadap kiblat. Jadi keseluruhan gedung ini tanpa ragu lagi, setiap dia mengarah ke arah utara, udah pasti adalah arah kiblat gitu. Karena itulah bagi pemirsa yang ingin tahu lebih banyak bagaimana aktivitas di sini, bisa datang ke Islamic Center, kemudian bisa mengetahui seperti apa kompleknya, begitu luasnya kompleks ini, sehingga menjadi sebuah tempat yang memadai untuk menjadi pusat beragam kegiatan masyarakat. Karena itulah saya akan coba jelaskan bahwa masjid ini secara penampakan mirip dengan Masjid Atin yang di Taman Mini, karena dibangun oleh orang yang sama.
Dalam hal ini adalah Bapak Ahmad Nukman dari PT Birano. Tetapi secara master plan, JIC dibangun oleh orang yang berbeda. Bukan Pak Ahmad Nukman, tapi Pak Karnaya. Beliau adalah pakar master plan di Indonesia yang membangun komplek Bank Indonesia. Karena itulah Pak Sutioso sewaktu membangun gedung ini, komplek ini, mencari yang terbaik. Arsitek masjid adalah maestro arsitek masjid, Pak Ahmad Nukman. Sedangkan master plan-nya adalah Pak Karnaya yang merupakan pakar untuk master plan di Indonesia. Karena itulah diatur sedemikian rupa, masjid di tengah, di sebelah kanan konsep gedung diklat, sebelah kirinya adalah komplek bisnis. Tiga hal ini menggambarkan tiga gerakan yang Rasulullah lakukan dalam membangun umat di Madinah. Jadi Rasulullah melakukan dengan gerakan spiritual di masjid, gerakan sosial, gerakan ekonomi. JIC karena ingin meniru konsep Rasulullah SAW, melakukan program dan kegiatannya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Karena itulah dengan konsep ini kita berharap visi JIC sebagai pusat peradaban Islam bisa terwujud kembali dan bisa mengangkat kebangkitan kaum muslimin di Indonesia atau Asia Tenggara bahkan dunia. Karena itulah dengan fungsi yang kita miliki, masjid yang luas, bangunan yang demikian megah, menjadi simbol yang kuat untuk kaum muslimin agar menjadikan Islam sebagai jalan kebangkitan menuju kejayaan umat masa depan. Karena itulah masjid ini layak untuk dipergunakan oleh kaum muslimin. Karena di sini bisa dipakai untuk kegiatan spiritual, pengajian, sholat, kemudian PHBI, kemudian kegiatan sosial dalam bentuk khitanan, zakat dan sebagainya, kegiatan pendidikan, training, sekolah, PAUD, kemudian juga ada aktivitas bisnis, kita punya penyewaan ruangan yang bisa dipakai untuk pernikahan segala macam, untuk seminar. Jadi ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat muslim Jakarta maupun Indonesia untuk mengikuti beragam program kegiatan dalam rangka menjadikan pusat syiar kaum muslimin, pusat peradaban kaum muslimin dan pusat Islam di Indonesia.